Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English lesson. Hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai expression of obligation or necessity. Kita akan belajar mengenai ungkapan kewajiban ataupun kebutuhan. Oke, apa itu obligation? Obligation adalah something that you must do, sesuatu yang harus kamu lakukan. Bisa juga diartikan obligation itu something that a person feels morally or legally forced to do, sesuatu yang seseorang rasakan secara moral ataupun hukum dipaksa untuk melakukan. Artinya kewajiban tersebut ada tuntutan, ya, itu yang dimaksud dengan obligation. Sedangkan apa itu necessity? Necessity adalah something that you need, sesuatu yang kamu butuhkan. Oke. Jadi obligation dan necessity itu hampir mirip, ya. Hanya saja kalau obligation itu ada sebuah keharusan dan ada sebuah juga paksaan, ya, ada yang dari diri kita sendiri, ada juga tuntutan dari luar. Oke. Sedangkan necessity adalah hal yang kita perlu, hal yang kita butuhkan. Oke. Obligation itu ada dua kategori. Kalau kita kategorikan, ya, ada strong obligation, ada juga yang namanya weak obligation. Strong obligation atau kewajiban yang kuat, ya, itu tandanya harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sedangkan yang weak obligation itu tidak begitu mesti, tidak begitu harus, ya. Dan yang kita pelajari adalah strong obligation atau obligation yang kuat. Nah, dalam membuat kalimat tersebut kita konteksnya masih dalam present tense, ya. Oke, ada 3 kata, baik itu modal auxiliary, ada juga yang pakai kata kerja. Ada yang pakai must, kemudian have to or has to, kemudian ada juga need to. Kalau must, itu adalah internal obligation. Jadi kewajiban yang datang dari sendiri atau obligation comes from a person who is speaking. Contoh misalnya saya yang ngomong. Nah, misal kalimatnya adalah begini. Saya misalnya ingin mempersiapkan interview saya untuk pekerjaannya. Saya akan bilang begini, I must prepare my interview. Saya harus mempersiapkan interview saya. Itu maknanya bahwa secara tidak dipaksa, keinginan saya sendiri, saya merasa harus mempersiapkan interview saya agar nanti ketika di interview saya lancar, bisa menjawabnya lancar, kemudian juga tidak ada gugup dan sebagainya. Apa yang harus di-prepare, ya, bisa saja kita belajar dulu company profile mereka, pekerjaan yang kita apply dan sebagainya. Oke? Itu adalah must. Jadi internal obligation. Selanjutnya adalah have to or has to. Nah, have to or has to ini external obligation atau obligation yang datang dari luar karena tuntutan, ya. Contohnya sebuah pekerjaan. Orang bekerja biasanya harus on time, harus datang tepat waktu. Contoh misalnya, I have to arrive at the office on time. Saya harus tiba di kantor tepat waktu. I have to arrive at the office on time. Bagaimana kalau dengan pronoun atau kata ganti subjek yang orang ketiga, she atau he, atau nama orang? Nah, itu harus pakai dengan has. Contoh, she has to come on time. Dia perempuan harus datang tepat waktu. Ya. Oke. Bagaimana cara membuat kalimat tersebut? Seperti yang tadi saya contohkan, itu ada subjek, kemudian ada modal auxiliary seperti must, kemudian ditambah dengan kata kerja pertama. Ingat, ya, kata kerja pertama. Dan kata kerja pertama tersebut tidak berubah. Baik itu subjeknya she, he, ataupun orang ketiga, ya, semuanya pakai kerja pertama. Akhirannya tidak berubah.
Yang have to itu pakai untuk subjek I, you, we, they tentu, dan has to untuk he, she, it. Rumusnya bagaimana? Sama. Subjek, have to or has to, kemudian ditambah dengan verb pertama. Verbnya tidak berubah, baik itu subjeknya I, you, we, they atau he, she, it. Oke. Selanjutnya adalah necessity. Necessity itu adalah something that you need ya. Misal begini, kalau bagi seseorang yang pagi itu mesti sarapan, seperti saya akan bilang begini, I need to breakfast before going to work. Saya perlu sarapan sebelum pergi bekerja, karena merasa perlu. Kalau tidak, saya akan sakit karena asam lambung. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita rasakan perlu. Contoh lagi misalnya, I need to study English. Saya perlu belajar bahasa Inggris karena merasa itu tuh hal yang perlu. Ya, oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, itu adalah strong obligation. Bagaimana kita membuat kalimat negatifnya? Nah, kalimat negatifnya, contoh misalnya tadi yang contoh pertama ya, yang must. I must prepare for my interview. Dibuat kalimat negatif itu menjadi I must not prepare for my interview. Saya tidak mesti mempersiapkan interview saya, ya. Nah, must not ini maknanya menjadi prohibition, sebuah larangan. Jadi saya nggak perlu gitu untuk mempersiapkan interview ini, nggak perlu. Oke, mungkin kalimatnya kita ganti ya. Contoh misalnya, saya tidak perlu pergi ke sekolah. I must not go to the school. Saya tidak harus pergi ke sekolah. Karena kenapa? Dilarang. Ya, kita belajar harus di rumah hari ini, sekarang ini. Oke? Jadi must not itu artinya prohibition, negatif menjadi prohibition. Yang tadinya obligation diubah menjadi negatif, itu menjadi prohibition, artinya larangan. Oke. Kemudian bagaimana kalimat negatifnya have to or has to. Nah, karena ini memakai kata kerja, jadi ketika membuat kalimat negatifnya itu harus pakai kata kerja bantu do or does. Artinya don't or doesn't. Contoh misalnya, saya tidak mesti pergi ke dokter. I don't have to go to doctor. Atau saya tidak mesti pergi ke kantor. I don't have to go to the office. Karena kenapa ya? Karena hari Minggu, karena hari Sabtu, ya. Oke. Itu maknanya adalah lack of necessity. Atau ya sesuatu yang tidak perlu, ya, sesuatu yang tidak perlu. Untuk student misalnya, we don't have to go to school. Kita tidak perlu pergi ke sekolah, ya, karena memang itu tidak perlu. Segala sesuatunya bisa dilakukan dengan pembelajaran lewat online. Seperti itu ya, bisa dimengerti. Oke. Kalau ada pertanyaan mengenai obligation ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, coba sekarang kalian buat 3 kalimat mengenai obligation. Ada yang pakai must, ada yang pakai have to or has to, ada juga yang pakai need to. Oke, bagaimana kalau misalnya need to? Ya, kalau pakai need to sama, ini pakai kata tambahan don't or doesn't. Contohnya berarti I don't need to breakfast. Saya nggak perlu sarapan, ya. She doesn't need to breakfast. Dia perempuan tidak perlu sarapan. Oke, itu untuk yang need. Oke, coba silakan buat 3 kalimat obligation positif yang pakai must, yang itu dari internal obligation, kemudian yang have to dan has to itu external obligation,
dan dari need to. Silakan dibuat kalimatnya di kolom komentar. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.